apa hukumnya kita ngalap berkah atau bertabaruk dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau masih hidup? Tentu ini yang menemui zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, ya zamannya para sahabat. Maka apa hukumnya melakukan tabaruk dengan tubuh Nabi, dengan fisik Nabi pada saat Nabi masih hidup? Maka pada dasarnya melakukan tabaruk dengan fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau masih hidup, baik dengan bekas air wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bertabaruk meminta keberkahan dari baju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari air minum yang Nabi minum, dari rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan seluruh bekas fisik yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam miliki, maka pada dasarnya hukumnya dibolehkan bertabaruk dengan fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau masih hidup. Pada saat beliau masih hidup. Catatannya begini, pada saat beliau masih hidup. Maka ini dibolehkan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat menjumpai para sahabat pada waktu itu berniat mendapatkan keberkahan dari Nabi, dari air wudhu Nabi, dari bekas minumnya Nabi, dari bajunya Nabi, dari rambut Nabi. Nabi tidak mengingkari hal tersebut. Nabi tidak melarangnya. Ini menunjukkan bahwa bertabaruk meminta keberkahan dari fisik Nabi pada saat Nabi masih hidup, ini hukumnya boleh. Apa dasarnya bertabaruk pada saat Nabi masih hidup hukumnya boleh? Ini karena memang sesuatu yang sifatnya akidah, kita perlu dalil, kita butuh penguat dalil dasar dari hadis maupun dari Quran. Nah, yang pertama, dalil tentang bolehnya bertabaruk meminta keberkahan dengan sarana bekas wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dari sahabat Sa'ad bin Abdurrahman radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, Sami'tu As-Sa'ib ibn Yazid yaqul, saya pernah mendengar Sa'ib bin Yazid berkata. Jadi ini ceritanya sahabat Sa'ib bin Yazid. Dhahabat bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat. Suatu hari aku pernah pergi bersama bibiku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka kemudian bibinya ini berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, inna bana ukhti waji'un. Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saudariku ini sedang sakit. Ya Rasulullah, ini keponakanku, anak saudariku ini sedang sakit. Ya. Famasaha ra'si wada ali bil barokah. Nabi ketika mendapati sahabat yang masih kecil pada saat itu namanya Sa'ib bin Yazid ini sedang sakit, dan para ulama menyebutkan kata waji'un di sini maknanya sakit yang ada di bagian kaki. Sebagaimana Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau nanti menjelaskan kata waji'un, kata sakit yang dialami oleh sahabat Sa'ib bin Yazid pada waktu masih kecilnya, ini sakit di bagian kaki. Maka pada saat bibinya menyampaikan kepada Rasul, ya Rasulullah, ini ponakanku ini sakit ya Rasul, tolong doakan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu sangat sayang dengan anak-anak. Famasaha ra'si wada'ali bil barokah. Maka Sa'ib bin Yazid ini bercerita, Nabi langsung ngelus-ngelus kepalaku, Nabi mengusap kepalaku, wada'ali bil barokah. Kemudian Nabi mendoakanku supaya aku mendapatkan keberkahan. Ini menunjukkan kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak. Bahkan beliau mengusap kepala sebagai bentuk kasih sayangnya Nabi kepada Sa'ib bin Yazid ini. Nah,
Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepala, Nabi mendoakan keberkahan kepada Sa'ib bin Yazid. Wa tawaddoa, Nabi kemudian berwudu. Fasyaribtu min wudu'ihi. Kemudian selesai Nabi berwudu, masih ada sisa wudunya, sisa air wudunya, maka saya minum air wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya sahabat Sa'ib bin Yazid ini ya bertabaruk mengambil keberkahan dari bekas wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara diminum. Oke. Karena ini adalah bekas air wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pada saat itu, pada saat Sa'ib bin Yazid ini meminum air wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu Nabi mengetahuinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak melarangnya. Nabi tidak kemudian mengatakan ini sesuatu yang terlarang, tidak. Nabi membiarkan hal tersebut. Jadi Nabi selesai wudhu, kemudian oleh sahabat Sa'ib bin Yazid ini kemudian diminum bekas wudhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jamaah rahmati Allah, nanti di dalam riwayat yang lain, dan ini diceritakan dalam Sahih Bukhari, sahabat yang meriwayatkan hadis tadi yaitu Ju'aid bin Abdurrahman, kemudian beliau pernah berkata, wa ra'aitu as-Sa'ib ibnu Yazid ibnu arba'in wa tis'in jaldan mu'tadilan. Saya mendapati sahabat Sa'ib bin Yazid itu nanti usianya itu sampai 94 tahun. Jadi pada saat masa kecilnya yang sakit di kaki, yang kemudian dielus kepalanya sama Nabi dan didoakan oleh Nabi, sahabat yang bernama Sa'ib bin Yazid ini nanti beliau ini kemudian sembuh sampai hidup di usia nanti yang ke-94 tahunnya, itu jal dan mu'tadilan. Masih meskipun dalam kondisi usia 94 tahun, tapi dia dalam kondisi kesehatan yang sangat bagus, masih seger, masih sehat, usianya 94 tahun. Mu'tadilan, nggak ada bungkuknya, nggak ada penyakitnya. Ngapunten nggih, biasanya kalau sudah usia 90-an ke atas ini kan rata-rata apa? Bungkuk. Tapi sahabat Sa'ib bin Yazid ini usia 94 tahun tapi masih sehat, juga tidak mengalami bungkuk. Faqala, kemudian Sa'ib bin Yazid berkata, qad alimtu mamuti'tu bihi sam'i wa basari illa bidu'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh saya sadar sesadar-sadarnya bahwa Allah mengkaruniakan kepadaku kesehatan penglihatan, kesehatan pendengaran. Ini karena memang berkat doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pada saat masih kecil didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkah doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, termasuk tadi sempat mengambil air wudhu Nabi dan meminum air wudhu Nabi, sisa air minum Nabi ini, inilah yang wa'alam menjadikan sahabat Sa'ib bin Yazid ini kondisinya sehat meskipun usianya 94 tahun. Ngapunten para jamaah, 94 tahun ini kita sampun sepuh ta dereng? Nggih, sampun sepuh nggih. Umumnya 80 itu sudah sangat sepuh, ini sampai 94 tahun ya, masih sehat. Untuk itu jamaah rahmati Allah, ini menjadi dalil bahwasanya bertabaruk mengambil keberkahan dari bekas wudhunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu selama dulu Nabi masih hidup adalah sesuatu yang dibolehkan.